Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta kegiatan Pekan Fortasi dan Matrikulasi MA Muhammadiyah 1 Plus Malang tahun 2020. Selamat datang di MA Muhammadiyah 1 Plus Malang dan selamat bergabung dengan keluarga besar MA Muhammadiyah 1 Plus Malang. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Ari Wibowo. Kalian bisa manggil Bapak Pak Ari, ya. Atau mungkin kakak-kakak kelas kalian juga sering ada yang memanggil Bapak Pak Wo dan lain-lain, terserah ya. Jadi hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti rangkaian kegiatan prafortasi. Harapannya kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius selama 7 hari ke depan. Dan insya Allah kalian akan sangat sering bertemu dengan Bapak dan kakak-kakak kalian karena Bapak diamanahi untuk mendampingi panitia guru dan panitia siswa dalam menyelenggarakan kegiatan Pekan Fortasi dan Matrikulasi tahun 2020 ini. Baik, untuk yang pertama sosialisasinya adalah tentang sosialisasi prafortasi ya yang akan diselenggarakan mulai hari ini tanggal 8 hingga hari Sabtu nanti tanggal 11 Juli 2020. Kegiatan prafortasi ini akan dibuka dengan sosialisasi dan nanti juga akan ditutup dengan sosialisasi juga. Maka tolong diperhatikan baik-baik sosialisasinya agar kalian mengerti, dan kalau misalkan ada yang tidak paham atau perlu ditanyakan nanti di grup WhatsApp resmi bisa kalian tanyakan ke kakak-kakak atau bapak ibu guru yang ada di grup WhatsApp ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin ada dari sebagian kalian yang sudah tahu apa itu fortasi ya. Kalau di sekolah biasa itu namanya adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau kalau di madrasah itu namanya adalah matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, di sekolah Muhammadiyah, MPLS atau matsama ini dikenal dengan nama fortasi, yaitu Forum Ta'aruf Siswa. Ya, di mana di MA Muhammadiyah 1 Plus Malang, satu pekan fortasi ini diselenggarakan bersamaan dengan matrikulasi program unggulan. Sebagaimana yang kalian tahu bahwa di MA Muhammadiyah 1 Plus Malang itu terdapat 3 program unggulan, yaitu program unggulan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan studi Islam intensif, di mana program unggulan ini yang nanti akan mendampingi kalian selama 3 tahun ke depan untuk mengasah keterampilan kalian di bidang-bidang tersebut dan mencari bakat-bakat agar bisa berprestasi di bidang-bidang tersebut. Baik, untuk sosialisasinya, tema kita pada tahun ini adalah pelajar berdaya, berkarya, dan bersatu menuju kemajuan. Jelas kami berharap walaupun di masa pandemi seperti ini, kalian sebagai pelajar, siswa baru MA Muhammadiyah 1 Plus Malang masih dapat berdaya dan berkarya dan masih bisa bersatu untuk kemajuan kalian di masa yang akan datang. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru di MA Muhammadiyah 1 Plus Malang itu terdiri dari 2 kegiatan, yaitu fortasi dan matrikulasi. Fortasi sendiri adalah singkatan dari Forum Ta'aruf Siswa, yang isinya adalah serangkaian kegiatan di mana kegiatan ini berusaha untuk mengenalkan lingkungan madrasah baik secara fisik, budaya maupun program kepada siswa peserta didik baru. Nah, sedangkan matrikulasi adalah kegiatan pembuka dari 3 program unggulan Mumtazah, yaitu English Program, Arabic Program, dan studi Islam intensif, yang bertujuan untuk memastikan hasil tes yang telah kalian lakukan di awal pendaftaran dulu itu tepat dan sesuai dengan kemampuan kalian untuk menjalani program unggulan di 1 tahun yang akan datang. Nah, nantinya kalian akan dibagi menjadi kelas-kelas ketika sudah memasuki pelajaran normal. Dan sesuai kelas itu nanti kalian akan diberikan materi sesuai dengan kemampuan kalian. Yang pasti jangan khawatir kalau misalkan kalian belum punya dasar-dasar bahasa Inggris, bahasa Arab, atau keislaman hafalan yang baik. Di sini kita akan mencoba mengarahkan kalian semaksimal mungkin agar dapat menguasai bidang-bidang tersebut, setidaknya tahu dasar-dasarnya, dan yang sudah ahli atau mempunyai dasar-dasar kita upayakan untuk dapat berprestasi selama bersekolah di madrasah ini. Perbedaan pekan fortasi dan matrikulasi dulu dan sekarang, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sedang berpuasa, ya istilahnya Bapak berpuasa karena sekarang sedang masa pandemi.
Jadi berbeda fortasi hari ini yang kalian lakukan dan fortasi yang biasanya dirasakan oleh kakak-kakak kelas kalian. Biasanya dulu fortasi itu prafortasinya 1 hari, kemudian 5 hari fortasi dan matrikulasi, diselenggarakan full di madrasah dan ditutup dengan pentas seni. Namun karena sekarang kita sedang dalam masa pandemi ya, dan Malang juga termasuk zona merah baru-baru ini beritanya, maka prafortasi kita perpanjang, yaitu selama 4 hari dan masa fortasi dan matrikulasi hanya selama 3 hari. Nah, prafortasi yang 4 hari ini dilakukan secara full online, sedangkan 3 hari fortasi dan matrikulasi diselenggarakan offline, dan kata lain nanti kalian akan hadir ke madrasah selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli 2020. Ya, saya ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan Malang zona merah, bagaimana atau bolehkah kita ke madrasah? Tenang saja, kalau misalkan kalian khawatir atau tidak memungkinkan untuk hadir di madrasah, kami dari panitia telah menyiapkan dan akan berusaha mendelivery, menyampaikan materi-materi selama 3 hari offline tersebut secara online kepada kalian. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kalau misalkan khawatir berangkat ke sekolah, silahkan jalani dari rumah. Tapi tetap tugas-tugas dan tuntutan-tuntutan kalian selama 7 hari ke depan itu harus tetap dikerjakan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk masalah 3 hari fortasi yang hadir di madrasah. Lanjutnya, nah sekarang Bapak akan mensosialisasikan jadwal kegiatan prafortasi yang akan kalian jalani secara online mulai tanggal 8 Juli hingga 11 Juli ke depan. Ingat, ini prafortasi ya, bukan fortasi. Kapan jadwal fortasi diberikan nanti ketika waktunya ya. Sekarang kalian fokus dulu ke prafortasi. Kegiatan prafortasi mulai hari ini dimulai dengan presensi dan sholat duha pukul 7.30 sampai pukul 12 setiap harinya. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini 4 hari ke depan, harapannya kalian jam 7.30 sudah standby sampai jam 12 untuk mengikuti materi-materi apa saja yang akan disampaikan oleh panitia dan Bapak Ibu guru secara online. Ya, sedangkan pengumpulan tugas dan tanya jawab masih bisa dilakukan di grup resmi hingga pukul 9 malam setiap harinya. Nah, hari Rabu hari ini ada 2 materi penting yang akan kalian lakukan, yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah sosialisasi jadwal dan pengenalan fortasi yang sekarang sedang kalian jalani. Kemudian setelah ini kalian akan mendapatkan sosialisasi penjurusan oleh guru bimbingan konseling MA Muhammadiyah 1 Kelas Malang, Ibu Ning ya. Nah, sedangkan besok hari Kamis, kalian akan menjalani perkenalan siswa baru. Ya mungkin dari sebagian dari kalian sudah ada yang saling mengenal, tapi kita akan mencoba mengenal lebih lanjut lagi, dan kita juga akan berkenalan dengan kakak-kakak panitia dan kakak-kakak yang akan mendampingi kalian selama 1 minggu ke depan ya. Kemudian setelah itu ada materi pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Malang, yaitu materi tentang ke-IPM-an. Dan hari Kamis nanti akan kita tutup dengan informasi screening mandiri COVID-19. Ya, seperti apa nanti akan kalian dapatkan di hari Kamis. Nah, kemudian di hari Jumat, materi kedua adalah materi dari salah satu alumni ya. Jadi ada banyak sekali alumni terbaik MA Muhammadiyah 1 Kelas Malang. Salah satu alumni terbaik kita adalah Mas Rokib yang alhamdulillah saat ini sedang melanjutkan studinya di saat ini sedang melanjutkan studinya di Jerman ya. Dan nanti Mas Rokib akan menyampaikan beberapa tips dan trik dan beberapa tanggapannya untuk menyemangati kalian untuk dapat belajar lebih giat lagi di MA Muhammadiyah 1 Kelas Malang. Setelah itu masih di hari Jumat, nanti akan di-share oleh Bapak Ibu guru kelengkapan berkas kalian sewaktu mendaftar dulu. Apakah formulir atau scan KK, scan KTP, dan ijazah, nilai rapot dan lain-lain apakah sudah lengkap atau belum. Nah, itu akan disampaikan di hari Jumat. Jadi misalkan atas nama Fulan apa saja yang tidak lengkap, atas nama Fulanah apa saja yang tidak lengkap, itu akan kita sampaikan di hari Jumat ya. Nah, kemudian berkas-berkas yang belum lengkap ini harapannya bisa kalian lengkapi ya, dan kemudian dibawa oleh orang tua atau wali murid kalian
di hari Sabtu, karena insya Allah nanti di hari Sabtu akan ada pertemuan wali murid baru. Insya Allah informasi nanti akan kami sampaikan menyusul. Masih di hari Jumat anak-anak, yang terakhir adalah pengenalan lagu-lagu wajib. Ya walaupun kalian dari rumah, kami harapkan kalian masih bisa bersemangat dan bisa menghafalkan lagu-lagu wajib yang sangat sering dinyanyikan setiap ada kegiatan di MA Muhammadiyah 1 Plus Malang. Tentunya selain Indonesia Raya, pasti kalian sudah hafal dengan lagu Indonesia Raya. Ada 3 lagu wajib lain yang perlu kalian ketahui dan hafalkan. Yang pertama adalah lagu Sang Surya, yang kedua adalah Mars IPM, dan yang ketiga adalah Mars Madrasah. Ya, setidaknya 3 lagu ini yang harus kalian hafalkan, karena 3 lagu ini akan sering sekali ketika ada kegiatan, sering sekali diputar dan dinyanyikan di awal kegiatan. Ya, hari Jumat kita tutup dengan pengenalan lagu, kemudian masuk di hari terakhir prafortasi, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Materi ketiga adalah bermakna di Sudan yang akan disampaikan oleh Mas Hafiz, alumni kita juga. Dan materi keempat adalah menjalin karya di Kairo yang akan disampaikan oleh Mbak Silma, ya, alumni kita juga. Jadi akan banyak sekali alumni yang hadir. Harapan Bapak nanti dari PDIPM Kota Malang juga alumni kita. Tapi kalau misalkan dari PDIPM Kota Malang alumni kita belum ada kesempatan untuk mengisi, ya kakak-kakak pimpinan lain yang akan mengisi nanti. Dan di hari Sabtu juga nanti akan kita tutup dengan sosialisasi, fortasi, dan matrikulasi yang secara offline yang akan kalian dapatkan materinya mulai tanggal 13 sampai 15 Juli di madrasah. Siapa yang sudah kangen ke sekolah ya? Nanti kalian akan kumpul dan ketemu teman-teman online kalian di sekolah mulai tanggal 13, 14, dan 15. Oke, selanjutnya tugas-tugas. Ini yang perlu kalian pahami bahwa walaupun kita menyelenggarakan kegiatan ini secara online, tugas-tugas juga harus dan tetap kalian kerjakan. Ya, kenapa ada tugas sebagai wujud tindak lanjut? Ya, sebagai wujud bukan untuk membebani kalian. Ingat, sekali lagi, tugas-tugas ini bukan untuk membebani kalian, tapi sebagai tindak lanjut materi atau pembahasan yang telah diberikan kepada kalian. Kami ingin mengecek apakah kalian sudah betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan baik atau hanya agar gugur kewajiban saja. Ya, harapan kami dan kami percaya kalian pasti akan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius mulai awal sampai akhir. Oleh karena itu, tugas-tugas ini disediakan untuk kalian agar kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatannya. Tugas yang pertama, materi ini ya, sosialisasi jadwal dan pengenalan fortasi ini tidak ada tugas, bersyukurlah. Tapi nanti kalau kalian nanti ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di grup WhatsApp resmi kita. Yang kedua adalah sosialisasi penjurusan. Tugasnya apa? Nanti kalian akan diberikan link G-Form penjurusan oleh Ibu Ning. Ya, deadline-nya Kamis besok. Jadi seluruh siswa Kamis besok sudah harus selesai mengisi formulir penjurusan secara online. Kenapa kok cepat sekali, Pak? Karena kita harus segera memetakan penjurusan kalian berdasarkan minat dan bakat kalian. Nah, penjurusan ini nantinya akan kita olah dan akan kami umumkan di hari Sabtu ketika bertemu dengan wali murid, ya, dengan orang tua dan wali murid kalian. Kalau misalkan nanti ada perubahan dan lain-lain, nanti akan disosialisasikan lebih lanjut, ya. Yang pasti nanti hari ini di akhir sosialisasi nanti siang, kalian akan diberikan link Google Form-nya dan silahkan mulai diisi. Deadline-nya besok, ya. Jangan lupa deadline-nya adalah besok. Kalau misalkan mau mendapatkan jurusan sesuai dengan yang kalian inginkan atau yang orang tua kalian inginkan. Lalu besok Kamis, perkenalan siswa baru, ini kita insya Allah akan real time menggunakan Google Meet. Kenapa Bapak memilih Google Meet? Kenapa kok tidak Zoom? Karena berdasarkan pengalaman kami, tim di madrasah, Google Meet cenderung lebih ringan dan ramah di kantong, ya, ramah di pulsa. Jadi pulsa kalian tidak akan cepat habis, paket internet kalian tidak akan cepat habis kalau menggunakan Google Meet dibandingkan dengan menggunakan Zoom. Selain itu, di Google Meet juga tidak ada batasan waktu 40 menit. Mungkin kalian dulu waktu MTS atau SMP ada yang sudah merasakan Google Meet itu hanya terbatas waktu 40 menit. Ya, dan juga ada batasan-batasan lain di Zoom. Di Zoom maksud Bapak yang terbatas waktu dan juga terbatas peserta dan lain-lain. Namun di Google Meet semua itu gratis, ya, dan bisa kalian akses dengan mudah tanpa menginstal. Kalau misalkan kalian menggunakan laptop, kalau misalkan menggunakan Android, kalian hanya perlu menginstal aplikasi ringan yang ada di Play Store. Ketik saja Meet Google seperti itu.
Ya, nah bagaimana lebih lanjutnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh kakak-kakak panitia kalian ya untuk mempersiapkan besok pagi. Kalian akan real time bertemu secara virtual menggunakan Google Meet seperti itu. Ya anak-anak, kenapa kok harus real time? Karena ini perkenalan. Ya kami berharap perkenalan ini kalian bisa benar-benar tahu siapa teman kalian dan bagaimana wujudnya teman kalian dan bagaimana logatnya teman kalian dan bagaimana cara bicaranya teman kalian ya. Supaya nanti ketika kalian sudah bertemu di madrasah tidak terlalu canggung dan tidak terlalu sungkan bertemu dengan wujud aslinya teman-teman kalian. Materi pertama di hari Kamis yaitu ke IPM-an yang akan disampaikan oleh PDIPM Kota Malang. Tugasnya adalah membuat clipping artikel terkait materi ke IPM-an tentunya. Kalian cari secara online ya, kemudian kalian clipping, gambarnya juga dibuat sebaik mungkin, dikumpulkan hari Senin besok. Ya, jadi dikumpulkannya ketika hadir ke madrasah di hari Senin. Bagaimana teknisnya nanti akan disampaikan lagi. Ya, teknis lebih lanjut. Ingat di sini ada rincian tugas akan disampaikan pada hari tersebut. Jadi pada hari Kamis besok nanti akan disampaikan lebih lanjut rinciannya. Ini Bapak menyampaikan tugas-tugasnya saja supaya setidaknya harapan Bapak kalian punya gambaran dan bisa mempersiapkan seperti apa nanti tugas yang akan kalian hadapi di 4 hari ke depan. Kemudian informasi screening mandiri COVID-19, tugasnya adalah kalian peserta berserta bersama dengan orang tua dan wali mengisi Google formulir online screening mandiri. Ya, jadi besok atau mungkin hari ini kita akan share di grup wali murid baru dan besok kalian akan kami ingatkan lagi untuk bisa segera mengisi screening mandiri. Deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah hari Sabtu pagi. Ya, Sabtu pagi deadline-nya supaya kami tahu siapa yang bisa hadir ke madrasah dan siapa yang belum bisa hadir ke madrasah di tanggal 13 sampai tanggal 15. Nah, kemudian di hari Jumat tanggal 10 Juli anak-anak, materi kedua yaitu materinya Mas Rokib. Tugasnya apa? Tugasnya membuat kesan. Jadi kalian membuat kesan di postingan Instagram. Pak, kesannya bentuknya video atau foto. Pak, kalau saya tidak punya Instagram bagaimana? Nanti ya, sabar, yang penting siapkan saja dulu. Yang punya Instagram disiapkan, yang belum punya Instagram mungkin bisa membuat Instagram dulu sekarang. Ya, yang penting disiapkan dulu, nanti akan kita sampaikan detail tugasnya seperti apa. Ya, deadline-nya kapan? Deadline-nya hari Sabtu besok. Ya, deadline-nya hari Sabtu. Nah, kemudian cek kelengkapan berkas. Tugasnya adalah melengkapi berkas-berkas yang kurang dan deadline-nya Sabtu. Biasanya ini muncul pertanyaan, Pak, saya belum bisa ke Malang, bagaimana saya bisa mengumpulkan berkas? Tenang saja, kalian masih bisa mengumpulkannya secara online dengan memfoto atau mengumpulkan scan berkas-berkas kalian. Tapi lebih detail nanti akan disampaikan di hari Jumat oleh panitia Fortasi dan panitia PPDB. Kemudian yang terakhir adalah pengenalan lagu-lagu wajib di hari Jumat. Ya, ada 3 lagu wajib tadi. Sebetulnya ada 4, tapi 1 Indonesia Raya. Insya Allah kalian sudah hafal semua, ya luar kepala. Sang Surya, IPM, dan Madrasah. Tugasnya adalah membuat video cover. Ya, jadi kalian membuat video cover 3 lagu ini. Deadline-nya kapan? Deadline-nya masih lama, hari Selasa. Ya, jadi hari Senin kalian datang ke madrasah, hari Selasa deadline-nya filenya dikumpulkan. Pak, video covernya seperti apa? Nanti akan disampaikan lebih lanjut, ya. Yang sabar, oke? Nah, kemudian hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, materi ketiga dan materi keempat ini tugasnya sama. Jadi kalian nanti memilih satu di antara 2 materi ini. Misalkan memilih yang materi ketiga, maka membuat cerpen tentang ceritanya Mas Hafiz di Sudan, seperti itu. Ya, kalau misalkan kalian memilih materi keempat, berarti menceritakan kembali ceritanya Mbak Silma. Ya, deadline-nya kapan? File dikumpulkan hari Ahad. Oke, filenya dikumpulkan hari Ahadnya. Jadi materi Sabtu, Ahadnya dikumpulkan. Berapa panjang Pak cerpennya dan seperti apa formatnya? Nanti hari Sabtu akan kita sampaikan ya. Jadi kalian tenang saja, kalau di sini tidak detail, nanti di hari hanya akan kami sampaikan secara detail tentang materinya. Dan yang terakhir di hari Sabtu adalah sosialisasi Fortasi dan matrikulasi secara offline. Tidak ada tugas sama seperti sekarang, tidak ada tugas. Namun kalau misalnya ada pertanyaan, tetap bisa kita diskusikan di grup WhatsApp resmi kita. Selanjutnya anak-anak adalah tata tertib prafortasi. Ya, ini adalah tata tertib kalian mengikuti kegiatan online mulai hari ini sampai hari Sabtu. Yang pertama adalah siswa wajib online 5 menit sebelum materi dimulai.
ya, untuk menghindari trouble. Biasanya kalau kita online ada trouble, HP-nya ngehang lah, laptopnya ngehang lah, atau mungkin paket datanya tiba-tiba habis lah, atau mungkin tidak ada sinyal, atau mungkin tidak bisa masuk ke video atau mungkin ke link yang diberikan oleh panitia. Nah, untuk menghindari trouble itu, silahkan bersiap-siap 5 menit sebelum materi dimulai, ya. Kemudian siswa wajib tetap berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti kelas online. Jadi walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap mandi anak-anak ya, tetap mandi dan tetap berpakaian rapi dan sopan. Nah, kemudian siswa wajib mengisi daftar hadir pagi. Jadi ada 2 daftar hadir. Yang pertama adalah daftar hadir pagi, ya, itu pukul 7.30 sampai 8.30, dan daftar hadir siang pukul 12 sampai pukul 13. Daftar hadir pagi dan siang ini nanti akan dikirimkan linknya oleh kakak-kakak panitia. Daftar hadir pagi tinggal kalian klik saja hadir, nanti cari nama-nama kalian, ada linknya, kalian klik, cari nama kalian siapa, kalau tidak ada kalian ketik namanya di sana, nama lengkapnya, kemudian kalian ketik, kalian klik ada tombol hadir. Ya, klik hadir, kirim, kemudian selesai. Ya. Nah, untuk yang daftar hadir siang, ini kalian wajib memfoto diri kalian. Ya, anak-anak ya. Jadi, kalau misalnya kalian mengikutinya melalui HP atau melalui laptop, kalian memfoto diri kalian sedang mengikuti kegiatan pada hari itu dan dikirimkan melalui link yang nanti disediakan panitia. Nanti insya Allah kakak-kakak panitia akan dengan sabar mendampingi kalian bagaimana cara mengupload foto dirinya. Nah, kalau misalkan tidak mengupload foto diri pada jam 12 sampai jam 13, maka kalian dianggap tidak hadir pada kegiatan hari itu. Ya. Kemudian tata tertib selanjutnya adalah siswa wajib mengerjakan tugas sesuai dengan arahan panitia di grup WA resmi. Ya, jadi tugasnya apa yang dikerjakan yang seperti itu. Jangan mengerjakan tugas yang lain. Ya, kenapa? Supaya cepat selesai. Ya, supaya cepat selesai kegiatan kalian dan kalian juga bisa mengikuti kegiatan selanjutnya dengan tenang. Jika terjadi gangguan jaringan atau kendala untuk online, ini penting ya, maka kalian atau wali murid atau orang tua kalian harus segera menghubungi pihak madrasah. Ya, hubungi panitia atau bapak ibu guru. Apabila tidak dilakukan, maka kami dengan berat hati akan menganggap kalian tidak hadir pada hari itu atau alfa. Ya, pokoknya kalau misalkan ada masalah sekecil apapun dikomunikasikan. Ya, jangan ragu, langsung komunikasikan, jangan ditunda supaya kami tahu kondisi kalian seperti apa di rumah kalian masing-masing. Oke. Nah, kemudian ini adalah peraturan untuk di grup WhatsApp resmi kita. Jadi diskusi dan obrolan online melalui grup WhatsApp resmi itu usahakan harus berakhir pukul 9. Kenapa anak-anak? Karena 9 ke atas itu sudah waktunya istirahat ya. Kemarin tadi malam karena lagi seru-serunya tidak masalah ya, tapi mulai hari ini harapan Bapak dan kakak-kakak panitia jam 9 malam diskusi kalian sudah selesai ya. Kalau misalkan mau lanjut diskusi silahkan di tempat lain, tapi di forum resmi kita diskusi sudah selesai dan dilanjutkan lagi besok harinya. Ingat besoknya kalian masih harus ikuti kegiatan lagi mulai pagi sampai jam 12 lagi ya. Jadi kalian harus semangat, harus fit terus dan tidak boleh ngantuk apalagi sampai sakit selama kegiatan online ini. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian menjaga adab dalam berkomunikasi online melalui WhatsApp, baik melalui WA resmi maupun WA pribadi. Adab berkomunikasi online harus tetap dijaga. Kita adalah siswa-siswi madrasah, maka kita harus memiliki adab dan tata krama yang lebih baik daripada yang non madrasah. Ya, kita harus menggambarkan pribadi siswa-siswi madrasah yang baik kepada sekitar kita. Maka hindari candaan, mengirim stiker atau menggunakan bahasa yang dirasa kurang sopan. Ya. Jadi itu tata tertib kita secara online ya untuk 4 hari ke depan. Nah, apa sanksinya? Sanksinya kalau misalkan tidak ada komunikasi dari kalian ya, kemudian kalian seperti misalkan belum bisa presensi dan lain-lain, tapi tidak ada komunikasi dari kalian, maka kami akan memberikan tugas tambahan bagi kalian nantinya. Ya, akan kami berikan tugas tambahan bagi kalian nantinya. Ya, sebagai wujud tanggung jawab kalian ya, karena tidak mengikuti arahan sesuai dengan tata tertib yang ada ya. Tugas tambahannya apa? Gampang kok, tenang saja ya, tidak ada tugas yang berat di Mumtazah ya. Nah, masalah dan gangguan kalau misalkan terdapat suatu hal yang menyebabkan anak-anak peserta ini tidak dapat mengikuti kegiatan ataupun mengerjakan tugas, mohon untuk dapat segera dikomunikasikan ke panitia ataupun Bapak Ibu guru
agar kami dapat membantu dan mencarikan solusi terbaiknya. Ingat, tugas-tugas ataupun kegiatan kami berikan itu bukan untuk membebani kalian. Maka ketika kalian ada kondisi di mana kalian akan terbebani dan kegiatan ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin mencarikan solusi terbaiknya dengan tetap tidak meninggalkan kewajiban dan hak apa saja yang harusnya kalian dapatkan mulai dari hari ini sampai nanti berakhir di tanggal 15 Juli 2020. Nah, panitia akan rutin melakukan cek setiap harinya untuk memastikan bahwa seluruh peserta telah mengikuti dan dapat mengikuti rangkaian fortasi maupun prafortasi ini dari awal hingga akhir. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk sosialisasi prafortasi dan matrikulasi tahun 2020. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ya. Jangan lupa juga untuk mensubscribe channel YouTube Mumtazah Malang, di mana video ini nanti akan muncul ya. Dan stay tune terus, jangan sampai ketinggalan informasi yang ada di grup WhatsApp resmi peserta fortasi dan matrikulasi Mumtazah Malang. Terakhir dari Bapak, always lillah and stay mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.